Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 21. Cerita dimulai setelah meninggalkan markas utama Guild Reaper. Minsung pun langsung bersenang-senang bersama wanitanya. Terlihat Minsung hanya tertawa saat melihat ratusan komentar yang menceritakan tentang kebaikannya di dalam sebuah video. Ia berkata, "Untuk menangani situasi ini sangatlah gampang. Yang aku lakukan hanyalah bersandiwara agar masyarakat langsung terpikat kepadaku." Tidak lama kemudian, terdengar seorang wanita yang berkata, "Lihatlah pria itu, dia adalah sang pahlawan bagi para pemula." Dia adalah seorang wanita cantik yang sangat elegan. Lalu sambil tersenyum ia kembali berkata, "Seharusnya kau menelponku setelah kau sampai ke tempat ini lebih dulu." Kemudian wanita itu meminta kepada semua orang untuk pergi meninggalkan tempat itu karena ia ingin berbicara kepada Minsung secara empat mata. Namun ketika melihat Minsung yang begitu angkuh kepadanya, wanita itu bergumam, "Bajingan ini, ia memiliki sebuah kepribadian yang sangatlah buruk. Dia terlahir sebagai seseorang yang sangat kaya raya. Bahkan dia telah menjadi bintang Korea yang begitu terkenal di saat remajanya. Jadi tidak mengherankan kalau egonya begitu tinggi." Tentu saja egonya yang buruk itu telah hancur seketika setelah terjadinya bencana besar. Ketika itu, berita tentang Lee Minsung yang awaken sebagai seorang hunter rank A telah menyebar dengan begitu luas. Akan tetapi, seorang supir yang selama ini bekerja kepada Minsung telah terbangkitkan menjadi salah satu seorang hunter rank S. Namun, begitu cerita ini telah sampai kepada media, seketika itu juga semua perhatian telah berpindah kepada sang supir. Dan ini adalah hierarki yang tidak pernah berubah di dalam hidupnya, kini telah berputar balik hanya dalam sekejap. Dan sekarang karena supir itu telah menjadi seorang hunter rank S dan juga sangat terkenal, ia pun langsung mendirikan Guild Reaper. Kemudian wanita itu berkata, "Karena aku tidak suka berbasa-basi lebih lama, jadi mari kita langsung saja berbicara masalah bisnis." Mendengar itu, Minsung pun bertanya bisnis apa yang ingin dibicarakan oleh wanita itu. Sambil berbisik wanita itu kembali berkata, "Sebaiknya kau tidak usah berpura-pura tidak tahu. Yang ingin aku bicarakan adalah tentang serbuk bintang yang selama ini kau produksi. Aku berencana untuk membeli serbuk bintang dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi apakah kau bisa menyediakan permintaanku ini?" Minsung pun berkata, "Apakah kau belum mendengar tentang masalah ini? Salah satu pemasok terbesar dan juga pabriknya telah hancur. Jadi dalam waktu yang tidak ditentukan kami sama sekali tidak bisa untuk memasok ulang serbuk bintang kepada kalian." Sambil tersenyum wanita itu berkata, "Meskipun pabrik itu telah hancur, akan tetapi aku sangat yakin kalau kau memiliki cara lain untuk melakukannya." Karena ini adalah sebuah bisnis yang sangat menguntungkan, akhirnya Minsung mengatakan kalau ia akan menghubungi salah satu rekan bisnisnya untuk membahas masalah serbuk bintang. Akan tetapi Minsung bergumam, "Dasar sialan, mau tidak mau aku harus mencari orang itu." Namun entah kenapa akhir-akhir ini dia sama sekali tidak mau mendengarkanku. Dia adalah seorang anak yang memiliki sebuah tanda di atas kepala mereka. Dan juga dia adalah seorang anak yang sebelumnya telah muncul di dalam ingatan Broky ketika Beru yang memakannya. Cerita berpindah, terlihat para goblin telah melakukan penyerangan di dalam dungeon bayangan. Akan tetapi meskipun jumlah mereka sangatlah banyak, namun tidak ada satupun dari mereka yang luput dari pembantaian yang dilakukan oleh si Abuk dan juga Esil. Bahkan di saat itu para goblin sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan apalagi melakukan serangan balik ketika Suho yang membantai mereka semua hanya dengan satu kali serangan saja. Sangat jelas terlihat kalau Suho tidak ingin membuang kesempatan itu begitu saja karena Suho ingin meningkatkan kemampuannya. Akan tetapi Suho merasakan kalau hanya membunuh sekelompok goblin saja tidak akan bisa memberikannya kemampuan yang sangat signifikan. Namun karena di dalam dungeon itu hanya ada para goblin, ia pun meminta kepada Beru untuk memanggil lagi kelompok goblin yang lainnya. Melihat Suho yang sangat gelisah, Beru bergumam, "Yang aku lihat kalau raja kecil sangatlah gelisah setelah kita membahas masalah itu."
Di saat itu, Beru teringat tentang pertemuan mereka untuk membahas tentang utusan Itarim. Beru berkata, tujuan kita adalah untuk mencari berbagai macam informasi tentang utusan Itarim yang berasal dari Lim Min Sung. Jadi, kita harus berasumsi bahwa pertarungan yang sangat dahsyat akan terjadi ketika kita mencoba untuk mendekatinya. Suho pun bertanya bagaimana caranya untuk mencari informasi tentang utusan Itarim itu dari Lim Min Sung. Beru pun berkata, kalau bajingan itu tidak mau bekerja sama, maka aku akan memakannya dan mencari tahu melalui ingatannya. Sang raja telah memberikan izin kepada kami untuk memakan manusia apabila mereka adalah orang yang jahat. Akan tetapi hal itu hanya akan terjadi jika kita bisa mengalahkan Lim Min Sung. Ketika aku mengunjungi asosiasi hunter, aku telah melihat ada begitu banyak para hunter yang memiliki rank berbeda-beda. Dan berdasarkan dari kemampuanku untuk mengukur kekuatan para hunter, aku pun bisa melihat kalau saat ini kekuatan raja kecil adalah rank C. Lalu si Abuk, dia memiliki kemampuan yang setara dengan hunter rank D. Sedangkan wanita yang tidak berguna ini, meskipun dulunya dia adalah S-rank, akan tetapi saat ini kemampuannya telah turun menjadi rank C. Namun ketika kau bergabung bersama si Abuk menggunakan bond skill, maka kemampuanmu telah meningkat dengan begitu pesat sehingga kau mampu melampaui kekuatan hunter rank B. Tetapi dengarkan aku baik-baik, meskipun ranknya sama, namun tetap saja ada sebuah jarak dari kekuatan itu. Biasanya bagi rank D akan membutuhkan 10 orang untuk bisa mengalahkan seseorang yang memiliki kemampuan rank C. Itu artinya kekuatan kita yang sekarang ini masihlah jauh untuk bisa mengalahkan Lim Min Sung dan juga Will Reaper. Mendengar penjelasan Beru, terlihat Suho hanya berdiam diri karena ia menyadari kalau kekuatannya saat ini masihlah belum cukup untuk bisa mengalahkan Lim Min Sung. Bahkan sangat jelas terlihat kalau Suho begitu murung karena ia merasa kalau kekuatannya sangatlah lemah. Cerita kembali, setelah berhasil membunuh para goblin, Suho pun langsung memperhatikan window statusnya. Ia bergumam, tidak peduli sebanyak apa para goblin yang aku bunuh, namun tetap saja perhitungannya sama sekali tidak bertambah. Apakah hadiah tersembunyi itu hanya berlaku satu kali saja? Karena Suho telah berhasil menyelesaikan quest itu, ia pun telah mendapatkan sebuah kotak random sebagai hadiahnya. Lalu ia pun langsung membuka kotak itu, dan di sana Suho telah mendapatkan sebuah cincin yang bernama cincin Ashen. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung memakai cincin itu pada telunjuk jarinya, dan di saat itu Suho merasakan kalau indranya telah meningkat sebanyak 5 poin. Akan tetapi Suho langsung terdiam ketika ia menyadari akan sesuatu. Ia pun bergumam, meskipun aku telah menaikkan level indraku, akan tetapi hal itu sama sekali tidak banyak membantuku untuk merubah situasinya. Pada titik tertentu, hanya dengan berburu para goblin tidak akan bisa menaikkan levelku secara maksimal. Bahkan peningkatan kehancuran dari sarung vulkan setelah berburu para demon hanya bertambah sebanyak 3%. Aku sangat ingin bertambah kuat dengan lebih cepat, akan tetapi sebuah sarana untuk membuatku bisa berkembang dan juga bertambah kuat sangatlah terbatas. Jadi sudah aku duga untuk bisa naik level dengan cepat, aku harus memasuki sebuah dungeon dan mengalahkan segala macam binatang buas yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Suho pun telah kembali ke rumahnya. Sambil memperhatikan tabletnya, ia berkata, satu-satunya panggilan yang aku dapatkan hanyalah sebagai tim penggali dan juga tim pengepul. Memang sudah sewajarnya kalau tim pemburu tidak akan memberikan pekerjaan kepadaku karena aku hanyalah hunter rank E. Namun memasuki sebuah gate tanpa izin adalah ilegal menurut peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi. Saat mendengar Beru yang bertanya apakah Suho ingin memindai ulang kemampuannya di dalam asosiasi, Suho pun berkata, jika aku ketahuan kalau aku awaken lagi dan rankku telah meningkat, maka aku akan dilaporkan pada website asosiasi. Jadi aku harus menghindari situasi yang semacam itu. Sekarang aku sudah tahu kalau para utusan Itarim telah bersembunyi di dalam dunia ini, dan aku sama sekali tidak ingin mereka tahu tentang diriku dan menjadikanku sebagai kelemahan ayah. Akan tetapi dengan mengingat kalau Lim Min Sung tidak bisa mengurus utusan Itarim itu, maka aku berpikir kalau mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Namun Suho langsung terdiam ketika Beru yang berkata, wahai raja kecil, kau tidak usah terlalu mengkhawatirkan tentang utusan Itarim itu. Jika utusan Itarim telah datang ke bumi ini sebelum diriku, maka mereka tidak mungkin akan sekuat itu karena mereka telah mengalami efek samping dari perjalanan dimensi. Yang aku tahu, agar makhluk luar angkasa bisa memasuki dunia ini, maka mereka harus melewati celah dimensi yang sangat sempit. Hal itu sangat sulit bagi mana untuk melewatinya karena celah dimensi itu akan memberikan perlawanan.
Bahkan jika kau memaksa untuk memperlebar celah dimensinya, maka dimensi itu akan secepat mungkin untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi semakin kuat dirimu, maka semakin lama pula perjalanan yang kau butuhkan untuk bisa mencapai dunia ini. Itulah sebabnya pasukan besar yang dimiliki oleh Itarim sama sekali tidak bisa menyeberangi alam semesta ini dari luar angkasa. Sama halnya dengan Sang Raja Bayangan, itulah alasannya mengapa Sang Raja tidak bisa datang ke bumi ini dengan mudah. Mendengar itu, Suho berkata, sederhananya orang yang lemah akan dengan cepat untuk bisa melewati celah dimensi itu. Dan sekarang aku mengerti mengapa mereka menggunakan seorang pengganti seperti Broky dan juga para demon untuk melakukan rencana mereka tanpa harus menampakkan wujud asli mereka. Jika invasi Itarim sampai berlanjut ke masa depan, maka itu artinya saat ini adalah waktu yang sangat tepat bagiku untuk berkembang. Di sampingnya, Beru hanya terdiam saat melihat Suho yang berpikir dengan keras bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan para utusan Itarim itu. Lalu Beru teringat ketika berlutut di hadapan Sang Raja Bayangan. Di saat itu Sung Jinwo berkata, "Beru, karena kita sama sekali tidak mengetahui tentang situasi yang ada di bumi, maka aku akan menyerahkan segala keputusan dan juga tindakan apapun kepadamu." Lalu Sung Jinwo memberikan sebuah kunci kepada Beru. Ia pun melanjutkan kata-katanya, "Jika kau membutuhkan bantuan, maka bawalah kunci ini kepada orang itu. Aku yakin kalau orang itu sudah pasti akan membantu Suho di dalam banyak hal." Di saat itu sangat jelas terlihat kalau Sung Jinwo sangat percaya kepada orang itu. "Aku akan menggunakannya karena Sang Raja Bayangan pastinya memiliki alasan lain sehingga ia memberikan kunci ini kepadaku." Akan tetapi tiba-tiba saja Suho langsung berteriak ketika ia menyadari akan sesuatu. Dia mendapatkan sebuah ide bagaimana caranya dia bisa memasuki sebuah gate meskipun dia hanyalah seorang hunter rank E. Suho berkata, "Entah kenapa aku tidak memikirkan hal ini sejak dari awal. Aku bisa memasuki sebuah gate tanpa harus melanggar sebuah peraturan dari asosiasi dan juga tanpa harus menarik perhatian siapapun. Dan cara itu telah berada di hadapan mataku." Pada keesokan harinya, Suho pun langsung pergi menuju kepada sebuah perusahaan yang sangat terkenal pada wilayah Korea. Di dalam sana terdengar seseorang yang berkata, "Suho, sudah lama kita tidak bertemu dan ini adalah pertama kalinya sejak terakhir kali kau awaken. Entah kenapa kau tiba-tiba saja ingin bertemu denganku secara empat mata dan itu sudah membuatku menjadi penasaran. Akan tetapi aku tidak menyangka kalau kau datang ke sini hanya untuk menawarkan sebuah proposal." Suho pun mengatakan kalau itu adalah sebuah proposal yang sama sekali tidak akan menyebabkan kerugian. Di sampingnya Beru berkata, "Wahai raja kecil, kau sangatlah luar biasa karena kau telah berpikir untuk menemui orang ini." Suho pun berpikir, aku pun sama sekali tidak menyangka kalau aku akan berbicara kepadanya secara langsung. Ternyata orang yang ditemui oleh Suho adalah Yu Jinho. Dia adalah seorang presiden dari sebuah perusahaan yang bernama Ajinsoft. Sambil tersenyum, Yu Jinho berkata, "Jadi yang kau inginkan dari pamanmu ini adalah untuk membantumu agar kau bisa memasuki sebuah gate meskipun rankmu sangatlah lemah." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.